Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kalimat thayyibah dan mata pelajaran Al-Quran Akidah Akhlak. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai kalimat thayyibah, Subhanallah dan Masya Allah. Untuk hari ini kita akan mempelajari kalimat thayyibah Allahu Akbar. Sebelum kita lanjutkan, kita akan review sejenak terkait dengan materi minggu yang lalu, yaitu tentang Subhanallah. Pengertiannya bisa dilihat. Kalimat Subhanallah disebut juga dengan kalimat tasbih yang artinya Maha Suci Allah. Kalimat Subhanallah adalah kalimat untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang paling suci di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini mengandung penyucian nama Allah yang harus tetap suci dari segala bentuk kemusyrikan dan kekurangan. Kedua, waktu mengucapkan kalimat Subhanallah, yaitu pada saat mengingatkan imam lupa bacaan atau gerakan sholat, yaitu bagi makmum laki-laki, kemudian berzikir setelah sholat, menyaksikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, kemudian merasa heran dengan sikap seseorang, mengagumi sesuatu yang baru dilihat dan aneh, menyaksikan peristiwa yang besar. Selanjutnya yang ketiga, hikmah dari mengucap kalimat Subhanallah. Hikmahnya adalah memberatkan timbangan kebaikan di akhirat nanti, mendapatkan pahala dari Allah, mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menjauhkan dari perbuatan buruk. Kemudian materi minggu lalu yang kedua adalah Masya Allah. Pengertian Masya Allah. Kalimat Masya Allah artinya atas kehendak Allah. Kalimat ini diucapkan ketika melihat kejadian yang indah atau menakjubkan karena ada peranan manusia. Waktu mengucapkan Masya Allah yaitu ketika kita kagum melihat bangunan yang indah atau megah, melihat kebun yang subur ada bunga-bunga yang indah, melihat orang yang berprestasi dan mendapatkan juara, atau dalam hal yang lain. Yang ketiga, hikmah mengucapkan Masya Allah. Kalimat Masya Allah diucapkan atas kekaguman seseorang terhadap sesuatu hal sebagai ekspresi penghargaan, sementara dalam waktu yang sama juga sebagai pengingat bahwa terjadinya sesuatu karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu materi minggu lalu, Subhanallah dan Masya Allah. Untuk hari ini kita akan mempelajari kalimat thayyibah Allahu Akbar. Allahu Akbar mempunyai pengertian. Kalimat Allahu Akbar disebut juga dengan kalimat takbir yang mempunyai arti Allah Maha Besar. Sekali lagi saya ulang. Allahu Akbar disebut juga dengan bacaan atau kalimat takbir yang mempunyai arti Allah Maha Besar. Kalimat takbir ini diucapkan sebagai bentuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta yang sungguh besar dan luar biasa ini. Kemudian yang kedua, kapan waktu mengucapkan Allahu Akbar tersebut? Yaitu ketika melaksanakan sholat. Jadi kita saat sholat, pada awal sholat setelah kita niat, kita membaca takbiratul ihram Allahu Akbar. Dan pergantian di antara gerakan sholat, kita juga mengucapkan Allahu Akbar. Misalkan dari berdiri, ruku, kemudian sujud, itu perpindahannya menggunakan Allahu Akbar.
Kemudian yang kedua, kalimat Allah Akbar itu diucapkan pada saat zikir setelah sholat. Kemudian diucapkan saat azan dan iqamah. Tentunya pada saat azan di situ ada bacaan takbir. Begitu pula dengan saat iqamah. Pada saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, pada malam harinya kita banyak mengumandangkan takbir. Ini kan sebentar lagi kita akan Idul Adha. Nah, pada malam harinya kita memperbanyak takbir, mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian pada saat jalan naik, nah ketika kita anak-anak mungkin mengendarai kendaraan pada saat melalui pegunungan jalannya sedang naik, itu kita mengucapkan Allahu Akbar. Selanjutnya mengobarkan semangat para pejuang. Yaitu ketika zaman penjajahan dulu, para pejuang kita untuk menyemangati para pasukan agar mengusir penjajah dari Indonesia, itu memekikkan, mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Itu tujuannya untuk mengobarkan atau memberikan semangat kepada para pejuang. Kemudian yang kelima, terakhir, ini adalah melihat kejadian yang luar biasa. Misalkan ketika kita melihat seekor anak kambing yang mungkin lahir mempunyai kepala dua. Nah, kita heran, terkejut, itu hal yang luar biasa. Kita mengucapkan Allahu Akbar seperti itu. Itu terkait dengan waktu mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Selanjutnya yang ketiga, hikmah mengucapkan Allahu Akbar. Hikmah yang pertama adalah akan menghindarkan diri kita dari sifat sombong. Karena sesungguhnya yang maha besar itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, diri kita adalah bukan siapa-siapa, karena kebesaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hikmahnya adalah merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita adalah makhluk ciptaan Allah. Kita tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah optimis dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tidak mudah putus asa. Dan yang kelima adalah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian materi kita hari ini, yaitu tentang kalimat Allahu Akbar. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita. Sekali lagi, anak-anak, mari kita biasakan mengucap kalimat thayyibah, terutama dalam materi kita pada pelajaran pertama ini adalah Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Tentunya dengan kita mengucapkan kalimat thayyibah ini akan memberikan kebaikan kepada kita, dan insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat belajar. Mudah-mudahan anak-anak dapat mengambil pelajaran dari materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.